Halo guys, salam sejahtera dan salam bertemu kembali di channel saya Jai Video Excellent. Oke, hari ini konten saya ingin mengupas sesuatu yang berlaku 2 hari sebelum pilihan raya negeri. Jadi benda ini dia berlaku di kawasan Kudat. Di kawasan Kudat, yaitu bahagian E64 Tanjung Kapur. Oke, apa yang saya kupaskan di sini? Tiba-tiba ada satu grup, grup itu yang amat pelik, tapi dia punya Dia punya visi dan misi itu memang saya percaya yang grup ini boleh menyelamatkan ahli-ahli masyarakat yang sebelum ini dia memang ada kewajiban untuk mengundi. Maksudnya di sini di dalam bandar nih, tinggal di bandar kebanyakan pengundi-pengundi yang tiada cawangan. Jadi mereka ini dikira apa-apa bantuan yang disalurkan oleh kerajaan, mereka ini memang tidak dapat apa-apa. Sebab mereka ini sebenarnya tiada cawangan. Jadi tiada yang bukan tidak dipedulikan, tapi macam mana kerajaan boleh pedulikan dengan mereka, sebab mereka ini sebenarnya tidak tahu dengan siapa dirang merujuk, sebab dirang tiada satu kumpulan. Jadi grup yang ditubuhkan nih, yaitu grup yang dirang buat presiden buat nih, yaitu grup di atas tanduk, yang bermaksud mana-mana pengundi yang tidak cawangan dikumpulkan satu kali dan buat satu grup. Sebab itu dinamakan grup di atas tanduk, yang sebenarnya grup ini yang grup kebanyakan yang tiada cawangan dan orang itu tidak aktif dalam politik. Dia tidak berpolitik di mana-mana parti, dan grup ini juga tidak berpihak kepada mana-mana parti. Sebab grup ini sebenarnya dia lebih kepada membantu orang-orang yang sebelum ini menunaikan tanggung jawab sebagai pengundi, tapi mereka ini sebenarnya tidak dipandang ataupun mereka tidak tahu merujuk dengan siapa. Jadi grup ini ditubuhkan untuk menyelamatkan orang-orang yang tiada kota cawangan. Jadi saya tidak dapat kupaskan semua ini. Sila teruskan menonton video ini, dan jangan lupa selepas menonton video ini sila kongsi dengan rakan-rakan video ini, biar rakan-rakan Anda tahu apa itu grup di atas tanduk. Memang pelik. Jom kita teruskan menonton video ini dan tengok apa kata presiden grup ini yang dinamakan grup di atas tanduk. Sebab grup ini wujud tiba-tiba apabila 2 hari sebelum pilihan raya. Itu adalah tanda tanya. Oke, assalamualaikum. Selamat malam semua. Yang berhormat Madam Levi, Bencong, yang berusaha rakan seperjuangan, yaitu penasihat untuk grup kita, yaitu atas tanduk ya. Jadi untuk sementara waktu ini memang kita menamakan grup kita ada grup atas tanduk. Jadi pandai-pandai pikir apa itu atas tanduk dan telur atas tanduk itu di mana keadaan dia. Jadi untuk makluman lebih mudah untuk panggil Webi lah ya. Untuk makluman Webi, walaupun sudah mantan ya. Grup kami ini sebenarnya tidak berdaftar bagaimana dalam badan-badan NGO, tapi kami mendapat ilham bersama rakan-rakan seperjuangan kami yang ada di sini, dan lebih banyak lagi yang ada di luar sana yang tidak dapat hadir, menubuhkan tim ini semata-mata untuk memperjuangkan hak masyarakat di Kudat ini yang sebelum ini bukan tidak terbela, tapi dipandang orang bilang sebelah mata.
oleh mana-mana pihak, oleh mana-mana calon. Jadi kami buka ini untuk menyatukan saya punya tim supaya dapat satu hati. Jadi alhamdulillah kami dapat kebukaan walaupun belum berapa lama, tapi kami sudah berniat dalam sebelum ini memang kami lebih biasa berkempen dalam online, Facebook, bloggers, WhatsApp, Telegram, itu mainan kami semua lah. Kami bebas bersuara di situ. Jadi dalam masa sekarang sudah selepas pembubaran kami sudah nampak dan melihat situasi politik yang berada di Kudat ini, dan selepas penamaan calon, kempen-kempen yang telah berjalan selama 1 minggu lebih ini, kami pun sentiasa memantau dan melihat perkembangan. Jadi kami tertarik untuk buat satu grup yang besar dan ingin menyertai dalam bidang politik yang ada di Kudat ini. Walaupun kami tidak mempunyai mana-mana cawangan politik, kan? Jadi di sini ialah kami punya cawangan, oke? Dan cawangan kami ini adalah cawangan yang orang bilang dia independen dan boleh dikatakan eksklusif lah, oke? Jadi sebenarnya penubuhan ini untuk makluman Webi, kami menubuhkan ini bukan semata-mata untuk membuat kumpulan ibaratnya kaki lima, oke, di jalan. Tapi kami ada misi, kami ada visi dalam punya tim. Jadi kami berpegang teguh kepada apa yang kami ajukan dalam grup. Kami bilang maka lah semua. Kalau kami kata B, maka B lah semua. Itu kekuatan kami punya grup, kan? Memandang kami ada kesatuan hati dalam grup, maka kami bercakap untuk jumpa wakil calon. Pertama sekali yang berada sekarang ini wakil calon daripada barisan. Jadi kami memperlihatkan bahawa kami ini mempunyai hak untuk bersuara dan mempunyai hak untuk menentukan arah tuju politik di Kudat juga. Begitu. Oke, jadi kami mau, suara hati kami sama-sama bersatu. Kami mahu wakil yang kami pilih, yaitu wakil rakyat di Kudat ini yang kami pilih, yang berwibawa, boleh bekerja sama dengan sesiapapun, bukan saja badan-badan NGO yang berdaftar, tapi macam kami, yang independen. Boleh bekerja sama. Orang bilang mempunyai visi yang sangat besar untuk daerah Kudat. Jadi pembangunan daerah Kudat kami amat kehausan sekarang, dan juga ekonomi masih lagi slow. Begitu juga dengan sosial yang belum memperangsangkan. Jadi inilah grup kami yang perjuangkan sebenarnya. Jadi saya harap WB boleh dapat bekerja sama dengan kami punya tim yang kecil ini, untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat di Kudat, memperjuangkan kemajuan di daerah Kudat ini. Jadi untuk jangka masa panjang, untuk makluman WB sekali lagi, jangka masa panjang kami punya grup ini sentiasa grup kami. Jadi walaupun sementara ini kelihatan masih lagi kerdil, tetapi dalam masa mungkin sebulan, setahun atau 2 tahun, kami punya grup ini adalah satu grup gergasi di Kudat. Ya. Oleh itu,
ini dapat melihat keadaan kami, keadaan grup kami yang bukan saja memperjuangkan grup ini, tapi yang di luar sana. Kami hanya mewakili sini. Terus, oke? Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir karena sanggup meluangkan masa bersama saya pada malam ini. Jadi apabila saya mendengar ulasan daripada pengurusi grup presiden grup, dan saya ada beberapa pendapat. Negara kita ini mengamalkan sistem demokrasi dan kita tidak boleh memaksa sesiapapun, sama ada saya boleh kerjasama dengan kamu orang ataupun kamu orang boleh kerjasama dengan saya. Itu semua bergantung kepada masing-masing. Tiada paksaan. Sama juga undi, kita tidak boleh paksa. Enggak tidak. Kalau paksa, bayar. Kalau orang itu dia tahu mana mau diundi, kamu malam-malam tidur sama dia pun dia tetap tidak undi kamu, Pak. Betul. Enggak tidak. Jadi saya akan berusaha untuk kerjasama dengan sesiapapun yang berada di Kudat ini. Grup seperti ini memang merupakan hasrat saya seketika yang lalu untuk menumbuhkan sebuah NGO. NGO ini nama dia apa sudah, Persatuan apa? Ini anak jadi Kudat. Anak jadi Kudat. Sesiapa anak jadi Kudat tanpa mengira kaum, bangsa, agama, kita sama-sama berada dalam grup ini, dalam persatuan ini, supaya persatuan ini menjadi besar, menjadi kuat. Suara persatuan ini saya cerita sedikit tentang persatuan yang saya ingin tubuhkan. Dan mengapa saya nak jelaskan di sini? Saya rasa persatuan yang saya nak tubuhkan ini lebih kurang sama misi dan visinya dengan grup tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin Azlan tahu dan beberapa rakan seperjuangan saya tahu, saya nak menumbuhkan satu persatuan ini khasnya untuk anak jadi Kudat. Kita akan fight sama ada sesuatu peristiwa yang berlaku yang tidak adil kepada sesiapapun anak jadi Kudat. Dan grup ini khasnya kita memperjuangkan untuk anak jadi Kudat, sama ada dalam perniagaan, sosial, pembangunan dan sebagainya, seperti bisnis, oke? Ini contoh. Kalau ada satu bisnis yang kita anak jadi orang Kudat boleh buat, kita tidak mengizinkan sesiapapun orang luar tentang Kudat menjalankan bisnis tersebut. Bisnis itu kita ada kotanya orang Kudat sahaja yang boleh buat. Ini merupakan hasrat saya. Kecuali bisnis itu tidak ada seorang pun anak jati Kudat yang berminat ataupun yang mau menjalankan bisnis itu. Jadi orang luar boleh tetap jalankan bisnis itu. Saya pernah berpikir ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang Kudat. Memang saya mengakui bahwa memang banyak perkara yang belum dapat dilakukan ataupun dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat
2 tahun 2 bulan ini. Mandat yang diberikan oleh rakyat dalam PIU 14 5 tahun bukan 2 tahun. Enggak tidak. Jadi di samping kita mencerita tentang grup ini, saya juga ingin merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan memberi satu kali peluang kepada kerajaan Warisan Pras. Setahu saya banyak rancangan yang telah dirancang oleh Datuk Seri Shafie Apdal, terutamanya untuk daerah Kudat ini. Pelabuhan antarabangsa dan lantasan kereta api itu bukan angan-angan. Kita balik kepada pokok persoalan. Saya tetap akan cuba berusaha untuk kerjasama sama semua pihak, sesiapapun, mau sama ada individu ataupun grup ataupun NGO ataupun persatuan. Saya rasa selagi saya diberi mandat menjadi wakil rakyat Enam Tanjung Kapur Kudat ini, segala hal besar, hal kecil yang dialami oleh orang Kudat, yaitu merupakan hal saya juga. Saya ada di Kudat dan mempunyai masa lapang. Saya bersedia berjumpa dengan sesiapapun, walaupun dalam kumpulan ataupun individu, saya sentiasa bersedia berjumpa di mana-mana juga. Nampak saya tegur, kan, boleh terus tanya juga, walaupun di mana juga saya. Saya kenalkan diri saya, Johan bin Lukimin. Saya adalah pakar strategi community. Jadi ringkas saja. Grup kami ini terus berminggu ditentukan atas inisiatif Presiden dan juga saya. Jadi apa yang kita dapat pada malam ini, semua pun nampak Walidin Bijo adalah satu orang pemimpin yang berwibawa. Dia sanggup lari sana lari sini, didengar tadi untuk layan kita. Jadi inilah pemimpin yang kita mau. Cerdas. Jadi untuk makluman bagi dan semua yang ada, sebetulnya kita punya misi dan visi jangka pendek dan jangka panjang untuk kumpulan kita ini, dan memang panjang, masih jauh dan terlalu besar. Tapi insya Allah, karena dia masih muda, jadi kami akan usahakan buat masa ini untuk sampai PRU 15 nanti merangkumi daerah Pitas 20, Banggi 3. Jadi ini adalah gerak kerja kami yang sudah kami atur semua dari pemerintah. Jadi itu adalah Jadi untuk kesimpulan pada malam ini, jadi kami dan saya sebagai wakil kumpulan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB dengan sudi meluangkan masa untuk kami semua mendengar visi dan misi manifesto sekali untuk calon warisan. Jadi saya rasa semua ahli yang saya bawa di sini telah berpuas hati dan bersetuju. Jadi jika bersetuju, maka 26 hari bulan tetap maka.
silakan cakap sesuatu dengan YouTube saya. Jai Video Excellence. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Wow, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sebab semua itu adalah gratis. Hey, Nah ini dia nomor 2. Sifu Hello Telkom.